Membaca kitab Wahyu dengan metode paralelisme progresif. Paralelisme progresif adalah sebuah metode hermeneutik untuk memahami kitab Wahyu. Paralelisme progresif memandang kitab Wahyu sebagai rangkaian 7 bagian paralel yang merekapitulasi, merangkum, mengulang dan menumpang tindih periode historis dan eskatologis yang sama. Dari kedatangan Kristus yang pertama, yakni inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, hingga kedatangannya yang kedua dan penyempurnaan akhir segala sesuatu atau consummation. Alih-alih suatu urutan kronologis dari peristiwa-peristiwa masa depan yang ketat seperti dalam beberapa pandangan dispensasional atau premilenial, pendekatan paralelisme progresif memandang penglihatan Yohanes sebagai perspektif yang saling melengkapi tentang konflik yang sedang berlangsung antara Allah dan kejahatan, pergumulan dan kemenangan gereja, serta kemenangan akhir, kemenangan ultimat Allah. Aspek progresif berarti bahwa kendati bagian-bagian dari kitab Wahyu mencakup rentang waktu atau periode yang sama, setiap bagian selanjutnya dibangun di atas bagian sebelumnya dengan menyediakan rincian yang lebih mendalam, mengintensifkan fokus pada penghakiman dan penebusan, dan memuncak pada penekanan yang lebih besar pada keadaan kekal. Metode paralelisme progresif menekankan bahwa kitab Wahyu memiliki genre apokaliptik. Karena itu bercorak simbolik, angka-angka misalnya 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, merepresentasikan kelengkapan ketimbang garis-garis waktu yang literal atau harfiah. Metode ini selaras dengan eskatologi amilenial yang menafsirkan milenium Wahyu 20 bukan sebagai zaman keemasan bumiah yang terjadi di muka bumi di masa depan, melainkan sebagai zaman gereja saat ini, di mana setan dalam tanda petik diikat secara spiritual untuk mencegah penipuan total terhadap bangsa-bangsa. Paralelisme progresif berakar dalam tradisi reform, terutama di kalangan penafsir amilenial. Paralelisme progresif dipopulerkan pada abad ke-20 oleh teolog reform Belanda William Hendriksen dalam buku tafsirannya terbit tahun 1940, buku tafsiran yang berpengaruh More Than Conquerors, An Interpretation of the Book of Revelation. Dalam buku tersebut Hendriksen berargumen bahwa kitab Wahyu tersusun dari 7 bagian yang paralel. Dalam pada itu fondasi konseptual paralelisme progresif bisa ditelusuri lebih awal. Tychonius, seorang teolog Afrika di akhir abad ke-4, seorang Donatis yang dipengaruhi oleh alegori Origenes, ia mengemukakan aturan-aturan penafsiran yang mencakup ide tentang rekapitulasi dalam teks-teks apokaliptik. Papa Gereja Agustinus dari Hippo mengadopsi dan mengadaptasi ide tersebut dalam kerangka eskatologi amilenialnya. Di kalangan reform, ide ini digaungkan oleh tokoh-tokoh seperti Anthony Hoekema, Kim Riedelenbarger, Louis Berkhof, B.B. Warfield, dan Martin Lloyd-Jones.
Mereka melihat idea tentang rekapitulasi sebagai suatu cara untuk menyelaraskan penglihatan kitab Wahyu dengan teologi perjanjian dan kedaulatan Allah dalam sejarah. Paralelisme progresif menghindari futurisme yang spekulatif, menekankan kesatuan Alkitab dan menggarisbawahi realitas spiritual gereja saat ini di tengah penganiayaan. Semuanya ini merupakan penekanan inti reform pada penyelenggaraan ilahi dan ketekunan orang-orang kudus. Paralelisme progresif memperlakukan kitab Wahyu sebagai sebuah drama profetik apokaliptik yang terpadu, bukan sebuah peta jalan yang linier tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Berikut adalah aspek-aspek kunci dari paralelisme progresif. Pertama, rekapitulasi, bukan kronologi. Meterai-meterai, sangkakala, dan cawan-cawan bukan merupakan tahapan-tahapan yang berurutan, melainkan penggambaran-penggambaran, lukisan-lukisan yang tumpang tindih tentang penghakiman ilahi dan perlindungannya atas gereja. Seperti sudut-sudut kamera yang berbeda pada adegan yang sama dalam sebuah film. Hal ini menyelesaikan hal-hal yang tampak berkontradiksi. Misalnya mengapa penghakiman tampak dalam tanda petik di restart, dioperasikan kembali setelah pasal 11. Yang kedua, simbolik dan kristosentris. Peristiwa-peristiwa melambangkan realitas-realitas spiritual. Anak domba Kristus yang menang melalui pengorbanan bukan karena keperkasaan militer. Babel sebagai perlawanan duniawi terhadap Allah. Dan Yerusalem baru sebagai komunitas perjanjian yang digenapi. Berikutnya adalah eskatologi amilenial. Kitab Wahyu dilihat memberikan penghiburan kepada kaum beriman yang sedang dianiaya, seperti para pembaca mula-mulanya yang hidup di bawah kekuasaan Romawi. Penghiburan itu ditegaskan atau dilakukan dengan menegaskan bahwa sejarah ada di bawah otoritas atau ketuhanan Kristus, the Lordship of Christ. Milenium, Wahyu 20 ayat 1-6 adalah zaman gereja sekarang ini. Dengan kekalahan final setan saat kedatangan kembali Kristus yang diikuti oleh kebangkitan, penghakiman, dan pembaruan yang kekal. Berikutnya adalah intensifikasi yang progresif. Bagian-bagian awal dari kitab Wahyu memberikan tinjauan-tinjauan yang umum tentang zaman gereja. Bagian-bagian selanjutnya melihat lebih dekat konflik-konflik yang meningkat, yang memuncak dalam kemenangan kosmis dan ciptaan baru, yang meningkatkan rasa urgensi dan pengharapan pembaca. Pendekatan paralelisme progresif menangkal pembacaan historisis yang terlalu harfiah, misalnya menghubungkan meterai-meterai dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang spesifik. Pendekatan ini berfokus pada kebenaran-kebenaran teologis yang abadi, yakni kesetiaan Allah di tengah kesusahan. Metode paralelisme progresif membagi kitab Wahyu menjadi 7 bagian yang paralel. Masing-masing bagian dimulai dengan suatu penglihatan surgawi atau motif kenaikan. Misalnya ungkapan "aku melihat" atau suatu pintu terbuka di sorga. Masing-masing dari 7 bagian itu meliputi seluruh zaman gereja. Dari kenaikan Kristus
atau kedatangannya yang pertama hingga parusia atau kedatangannya yang kedua. Pembagian ini tidak kaku melainkan organik, dengan setiap bagian mengedepankan tema kedaulatan ilahi dan respons manusia. Garis besar kitab Wahyu menurut kerangka Hendriksen 7 bagian. Bagian pertama Wahyu 1 ayat 1 sampai 3 ayat 22 yang berisi penglihatan tentang Kristus di tengah gereja-gerejanya. Prolog dan surat-surat kepada 7 gereja atau jemaat mengintroduksi rejaman Injil, otoritas Kristus atas 7 kakidian atau jemaat-jemaat alias gereja, dan panggilan untuk bertekun dan tabah di tengah kesusahan. Tinjuan atas pergumulan internal gereja dan janji-janji Kristus kita temukan di dalamnya. Bagian kedua adalah Wahyu 4 ayat 1 sampai 7 ayat 17. Berisi penglihatan tentang takhta dan 7 meterai. Ada ibadat surgawi, meterai-meterai yang melukiskan penghakiman atas bumi, berupa penaklukan, peperangan, kelaparan, dan maut atau kematian, yang diimbangi dengan pemeteraian atas 144.000 orang, serta orang banyak yang tak terhitung jumlahnya yang berpakaian jubah putih. Penekanan pada kedaulatan Allah dan kemenangan ultimat gereja di surga kita temukan dalam bagian ini. Bagian yang ketiga adalah Wahyu 8 ayat 1 sampai 11 ayat 19. Penghakiman parsial yang berdampak pada sepertiga dari ciptaan. Penghakiman tersebut ditujukan kepada umat manusia dengan tujuan agar mereka bertobat. Diselingi dengan gulungan kecil dan 2 saksi yang melambangkan nubuatan dan kemartiran. Puncaknya adalah pengumuman tentang kerajaan Allah dan pembukaan bait suci, dan menggarisbawahi pewartaan Injil di tengah-tengah penganiayaan. Bagian keempat adalah Wahyu 12 ayat 1 sampai 14 ayat 20. Ada penglihatan tentang perempuan naga dan binatang-binatang. Konflik kosmik dari kelahiran Kristus melalui seorang perempuan berpakaian matahari. Terungkap juga kekalahan setan atau iblis, kemudian kemunculan binatang dari dalam laut, kuasa-kuasa antikristus, dan 144.000 orang di Gunung Sion. Fokusnya pada peperangan rohani dan ketekunan orang-orang kudus. Bagian kelima adalah Wahyu 15 ayat 1 sampai 16 ayat 21. Ini penglihatan tentang 7 cawan murka. Pencurahan murka Allah secara penuh tanpa pandang bulu, seperti sangkakala, tulah-tulah yang mencerminkan penghakiman yang bermuara pada keluaran dari Mesir, yang mengarah kepada Harmagedon, pengintensifan tema-tema pembalasan terakhir terhadap sistem-sistem yang jahat. Bagian ke-6 adalah Wahyu 17 ayat 1 sampai 19 ayat 21, penglihatan tentang kejatuhan Babel. Penghakiman atas pelacur besar, agama palsu yang bersekutu dengan kekaisaran, dan pasukan-pasukan si binatang. Kemudian ada puji-pujian surgawi mengawali sang penunggang kuda putih, kedatangan kembali sang Mesias. Fokusnya pada kejatuhan lawan-lawan duniawi gereja. Bagian ketujuh atau terakhir adalah Wahyu 20 ayat 1 sampai 22 ayat 21.
penglihatan tentang konsumasi terakhir, penyempurnaan. Setan dibelenggu di zaman gereja, pemerintahan milenial, yakni peristirahatan surgawi bagi orang-orang kudus, pemberontakan terakhir dari setan, penghakiman tahta putih dan langit baru, bumi baru dengan Yerusalem baru. Ini memberikan klimaks atau puncak eskatologis yang paling penuh dengan menekankan kemuliaan yang kekal. Struktur ini menyingkapkan inner organic unity, kesatuan organik batiniah, sebagaimana digambarkan oleh Hendriksen, dengan motif-motif seperti angka 7 yang melambangkan kesempurnaan ilahi di seluruh paralel.